Qala Nadim, penyair berkata, wahbub nabiyyika summa azim qadrahu wa bakhala bidinika ma yura bika ma'samu. Cintailah nabimu, kemudian muliakanlah derajatnya, kikirlah dengan agamamu, ma yura bika ma'samu. Bapak Ibu rahimakumullah, cabang keimanan yang nomor 16 yaitu bakhil. Bakhil artinya apa? Pelit. Bakhil dengan agama Allah. Artinya apa sih bakhil dengan agama Allah? Di situ diceritakan pelit dengan agama Allah. Ketika berkaitan dengan agama Allah, supaya dikasih misalkan kayak uang, saking sayangnya dengan uang kita disimpan. Kenapa? Ya sayang sama uang. Nah, andaikan uang itu diibaratkan dengan Islam, maka sayang dengan Islam. Enggak akan mengorbankan Islam, enggak akan merusak kemuliaan Islam karena sayang dengan Islam. Itu singkat ceritanya namanya begitu. Diceritakan ada cerita bahwa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu cerita diantaranya tokoh di dalam masa emas keislaman. Abdul Aziz itu punya istri, di beliau ibarat seperti khalifah atau gubernur khalifah yang hidupnya, kalau khalifah 4 tidak kaya raya yang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Fasilitasnya andaikan dia presiden ya biasa-biasa saja. Buktinya adalah khalifah itu hampir semuanya terbunuh. Abu Bakar meninggalnya sakit, Umar lupa, nggak tahu. Sayyidina Umar meninggalnya dibunuh ketika sholat subuh ini. Iya. Padahal pendekar perang itu andaikan pas pampres harusnya kan ada pas pampresnya. Jadi siap mengamankan. Kemudian Utsman meninggal juga. Kemudian yang terakhir Ali juga dibunuh oleh orang Islam. Mulai itu justru Ali dibunuh oleh orang Islam yang hafal Quran. Coba, hafal Quran berarti Islam, tapi punya pemahaman beda. Yang Islamnya Islam ekstrim dalam sebuah cerita itu tadi. Terus berlanjut khalifah-khalifah berikutnya, diantaranya Umar bin Abdul Aziz, generasi berikutnya yang sudah tersusun rapi pemerintahan, fasilitas banyak, ibarat sekarang kepala dinas, wali kota, mobilnya harganya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Yang kalau jalan di yang lubang-lubang nggak terasa. Kalau kita jalan di situ itu di Awi Syahrani ada parfum ikan, itu kan. Sampai sekarang juga belum jadi. Kalau pemimpin nggak bau itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz punya fasilitas banyak. Diantaranya adalah lampu-lampu semuanya disiapkan semuanya. Namun hebatnya Umar bin Abdul Aziz itu adalah kalau
ada kepentingan pribadi, ada ngobrol, malam-malam ngobrol. Lagi kerja suaminya, tiba-tiba istrinya ngobrol, "Mas, besok kita jalan-jalan kemana ya, mau ke mancing kah?" Misalkan. Mau ngobrol apa? Ngobrol tentang negara atau ngobrol keluarga? Gila, rumah tangga kita lah besok jalan-jalan, itu bahasanya. Ketika ngobrol jalan-jalan, matikan dulu lampunya. Karena obrolannya bukan obrolan untuk rakyat. Kalau obrolannya rakyat, gunakanlah fasilitas umum untuk kepentingan umum. Tapi ketika mendapatkan fasilitas umum, jangan gunakan untuk fasilitas pribadi, dimatikan. Itu diantaranya tokoh hebat yang sampai sekarang harum, namanya Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira kalau punya suami gitu, marah nggak sampean? Mas, ini kan waktunya flashing misalkan. Kesempatan nggak semua orang itu punya kesempatan istimewa. Yo, plat merah dibawa ke sana lah, kemana, pasar manakah. Nah, itu contohnya, diantaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Kalau sekarang, andaikan saya dapat fasilitas itu, mumpung ada istri saya, andai dapat mobil yang gede, besar, kemudian hari Minggu saya ke pasar, bolehkah? Apakah saya akan bawa ke pasar? Bawalah ke pasar, cari dalil pembenar. Kenapa? Bahwa saya nggak pasar itu supaya saya tidak pusing ketika kemarin Senin sampai Jumat. Jalan-jalan saya gunakan supaya bawa istri saya, stres saya kemarin kerja semakin fresh. Saya bawa ke pasar supaya makanan saya semakin enak, supaya Senin nanti kerjanya semangat. Makanya Sabtu Minggu saya gunakan itu namanya cari dalil pembenar sendiri. Ya terserahlah. Begitupun nanti sebentar lagi akan ada pulang kampung, muncullah di TV sering bagaimana pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk digunakan pulang kampung. Sering ramai kan? Muncullah daripada repot, plat merah diganti menjadi plat hitam. Udah belikan di sana, ganti saja, tidak ada yang tahu. Harusnya plat merah itu ngantri BBM-nya adalah yang premium, yang apa itu namanya? Yang premium, Pertamax. Jangan ngantri Pertalite. Ini contoh, seringkali harusnya haknya orang miskin, yo ngantrinya di situ, haknya orang di atas, ya jangan ngantri itu. Contoh saya lah, saya tuh hampir tidak pernah Pertalite, karena tidak punya scan-scanan itu sebenarnya. Jadi dari dulu, meskipun Datsun Go, tapi premium, itu karena tidak punya scan-scanan tadi. Aslinya ya pengen aja Pertalite. Gasnya melon. Gasnya 3, mulai gede, tengah, melon itu supaya nggak ngerasa kaya kayak sampai-sampai di sini bang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita Umar bin Abdul Aziz. Di waktu beliau menjadi khalifah pernah arsala jama'atan ilar Rum. Pernah ngutus rombongan jamaah ke negeri Rum, negeri Persia. Tujuannya untuk berperang. Ketika berperang harusnya menang, kalah. Ditawanlah teman-temannya tadi. 20 orang tertawan. Apa yang terjadi? Tertawan oleh tentara atau kaisar Rum pada saat itu yang menyembelih berhala. Kemudian ketika ditawan 20 orang tadi, indakhalta fi dini wa sajadta lis-sanam. Ditawari 20 prajurit terbaik tadi, kalau kamu mau masuk ke dalam agamaku, kamu mau sujud kepada berhala ini Tuhanku, aj'aluka amiran fi baldatin 'azimatin, maka aku akan berikan engkau jabatan yang luar biasa di sebuah negeri, jadi gubernur, jadi bupati. Mau? Daripada kamu di penjara sini,
Namun ketika engkau tidak mau masuk ke dalam agamaku, maka aku akan membunuhmu dan aku akan sembelih lehermu. Lalu jawaban satu di antara 20 orang tadi yang terpenjara, la abi'uddin bid dunya. Aku nggak akan pernah menjual agamaku dengan keperluan dunia, kepentingan kesenangan dunia. Mendengar itu tadi, fa'amara biqatlihi, lantas kaisar tadi merintahkan prajuritnya untuk membunuh dan memotong lehernya orang yang mengucapkan tadi. Apa yang terjadi? Potong saking tajamnya, langsung putus, muter ngelilingi lapangan sekitar tadi 3 kali langsung. Ketika berhenti langsung mengucapkan kalimat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lehernya terputus, kepalanya terpenggal ketika berhenti mengucapkan kalimat ayat tadi, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, senang, mardiyah pun mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masuklah di dalam golongan-golonganku dan masuklah ke dalam surgaku. Kebayang? Matanya tenggelam, terputus mengucapkan 3 ayat tadi. Kaisar tadi melihat itu harusnya geleng-geleng kan, luar biasa, tak masuk Islam lah terjadi. Ternyata marahlah kaisar tadi dan ngambil orang yang kedua dari 20 tadi. Diucapkan yang sama, kalau kamu mau masuk Islam, aku akan berikan jabatan. Kalau nggak mau masuk Islam, aku akan berikan hukuman sama kayak temanmu yang tadi. Ini contoh digilir aja sampean. Temanku ngelinding ya, daripada aku ngelinding, mending dapat uang, jabatan, fasilitas, dapat istri lagi misalkan. Mikir apa yang dijawab rombongan yang kedua atau orang yang kedua tadi, maka dia pun menjawab sama. Aku tidak akan mau menjualkan agamaku untuk kepentingan duniaku. Dipotong lagi kepalanya, lehernya, gelinding muter 3 kali, langsung dekati kepala yang awal tadi. Mengucapkan lagi, ada ayat yang dilantunkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahuwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Artinya, ia di dalam kehidupan yang menyenangkan, di surga yang tinggi, makanan-makanan pun saling berdekatan. Kira-kira kalau kita dipotong bunyinya apa ya? Ya. Ngaji aja ya enggak banyak yang hafal. Berarti kan dia hafalannya banyak. Lah kita pas mati mau ngomong ayat, enggak hafalannya enggak banyak. Nah itu hebatnya Allah tadi pastinya. Dimampukan menunjukkan kekuasaan Allah bahwa orang yang beriman itu punya sedemikian keistimewaan, diantaranya ditunjukkan kepada orang yang tidak percaya dengan Islam. Cerita selanjutnya, ini dongeng saja. Yang ketiga, karena 20 jumlahnya, nggak kalah, pasti ada yang kalah juga nih. Ambil yang ketiga, mau ndak masuk Islam, masuk agamaku, menyembah berhala bukan Islam. Kalau mau pun aku akan jadikan kamu pemimpin. Tahu 2 orang tadi seperti itu terpenggal, akhirnya sudah Kaisar, aku akan ambil opsi yang kedua. Saya akan berpindah agama, mengabdi memeluk agama sebagaimana engkau telah peluk agamamu. Senang kaisarnya.
wahai menteri, ya, berikanlah kepadanya, tulisannya hilang, uktub lahu misalan wa a'tihi khil'an wa ka'usan wa ilman. Berikanlah mereka, buat tulisan, buat putusan, buat SK, berikan jabatan kepada orang tadi. Pak Menteri wa qala waziruhu ya malaku. Saman enak saya ngartikan di sini. Itu saya itu di sini tulisannya Arab, saya harus bunyinya di sini Indonesia. Wa qala waziruhu ya malak. Kemudian si menteri tadi berkata, wahai raja, bagaimana aku mau nulis SK tadi bi ghairi tajribatin, belum diuji. Dia kan baru diuji dulu dong. Kira-kira rajanya ya sudah, ujian apa? Katakan kepada dia tadi, in kunta shadiqan fi kalamika faqtul rajulan min ashabik. Jika memang dia itu benar, coba sekarang diuji, suruh bunuh teman-temannya dulu yang masih sisa tadi. Kalau dia mau bunuh teman-temannya tadi, maka ayo kita benarkan ucapannya tadi. Jangan-jangan cuma di mulut saja. Nomor 3, sampai semuanya dibunuh oleh Pak Slamet, dicontoh sajalah. Kejam Pak Slamet aja demi harta saja, gitu kan. Ini contoh saja. Apa yang dilakukan? Membunuhlah teman-teman tadi, dibunuh semuanya. Fa amaral malak al waziro, lantas raja tadi merintahkan ke Pak Menterinya tadi, wahai menteri, buat SK. Dia hebat, mau merintahkan, mau mengikuti perintah kita, dan telah membuktikan ketaatannya kepada kita, mau bunuh orang-orang yang nggak mau memeluk agama kita. Mantap, kasih SK, kasih uang, kasih istri yang banyak. Lantas menteri tadi ngomong lagi ke raja, tunggu dulu raja, hadza laisa minal aqli, ini nggak masuk akal. Antusaddiqa kalamuhu, engkau mempercayai ucapannya, fa innahu ma ra'a haqqu akhihi, sedangkan dia itu tidak menjaga, tidak setia kawan dengan temannya. Wong temannya di mana dia lahir, di mana dia dibesarkan, hidup bersama, makan bersama, tega dia bunuh. Apalagi kita yang baru saja dia kenal. Jangan-jangan nanti kita akan dibunuhnya, itu kan. Mikir enggak rajanya? Mikir, ya sudah kalau gitu. Iya juga ya. Apa yang terjadi? Bunuhlah si bapak tadi, dipenggallah, sama-sama sesungguhnya ceritanya. Yang satu mati terpenggal, 2 mati terpenggal, yang terakhir yang durhaka tadi ya mati terpenggal. Gelinding, cuman gelindingnya nggak datangi yang temannya 2 tadi. Gelinding sendiri, pisah sendiri. Ketika terpenggal tadi mengucapkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman haqqa alaihi kalimatul adzabi afa anta tunqidu minan nar. Afa anta tunqidu man finnar. Kira-kira siapakah artinya kurang lebih yang berhak mendapatkan kalimat azab? Maka afa anta tunqidu man finnar, apakah engkau akan bisa menyelamatkan orang yang ada di dalam api neraka? Ceritanya dari cerita tadi adalah bahwa sama-sama mati namun beda hasilnya. Tempatnya pun juga sudah terlihat di antara 2 dan 1 tadi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau melihat cerita ini tadi itu diantaranya adalah bahwa 2 orang tadi
keyakinannya kepada ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara atau dunia ini enggak terlalu penting. Mau hidup lamakah, mau hidup sebentarkah? Hidup cuma 10, 20, 30 tahunkah? Karena kita itu biasanya dikatakan benar-benar hidup sadar kalau usia kita rata-rata 20-25 tahun itu paling tidak, sadar baru sadar kita ini ternyata hidup. Muncullah proses untuk menuju sampai meninggal tadi adalah bukti bahwa kita adalah ingin mengabdikan hidup kita untuk kehidupan akhirat biasanya. Sehingga andaikan tidak diberikan umur panjang, andaikan umur 25 itu sadar, lebih baik meninggal umur 30 atau umur 70-80. Padahal setelah meninggal itu mendapatkan surga. Ini contoh nih. Meninggal umur 70, setelah meninggal mendapatkan kenikmatan. Meninggal umur 30, setelah meninggal dapat kenikmatan. Milih yang mana? Yang 70 lah. Milih 70. Atau mulai 30, kalau mau enak itu adalah ngapain capek-capek, kayak sama kayak sini. Perjalanan pengen ke Jawa, pulang kampung, iya. Satunya pengen naik pesawat, satunya jalan kaki, satunya naik motor, satunya naik mobil, satunya naik kapal. Pengen yang mana? Naik kapal aja Pak. Nah, yang diantaranya itu adalah karena tujuannya itu adalah yang dicapai, sehingga hal-hal yang tadi jangan sampai mempengaruhi. Berarti ketika naik kapal lebih disenangi, berarti lebih senang dengan dunia, menomorduakan akhirat. Orang beriman itu adalah senang sedemikian tadi. Mudah ngalah kayak kita hari ini, mau lapar karena ada keyakinan kita itu akhirat, lapar. Makanya ada orang harusnya ketika kita sudah dilatih untuk lapar, kalau di dalam kitab Ihya itu adalah aku heran. Orang yang dilatih untuk berpuasa untuk menahan nafsu, tapi kenapa ketika sore hari atau siang hari, sore hari sudah mikir dia nanti makan apa. Puasa suruh nahan nafsu makan, tapi jam 45 sudah bingung pengen cari bukanya apa. Itu dalam kitab tadi. Itu kalau enggak dilatih seperti terjadi di Indonesia sekarang, di Balikpapan, di Minangkabau, di atas itu. Yang kalau di luar Ramadan enggak pernah ada namanya warung. Tapi ketika Ramadan warungnya banyak. Itu seolah-olah itu pembelinya itu pemburu nafsu makan tadi nggih. Penjualnya pun sama memfasilitasi pemburu nafsu tadi itu tadi. Wah, yang biasanya sehari habis berapa sih sehari itu? Yang biasanya makan cuman 1 OT-OT, tapi ketika buka puasa OT-OT, singkong, ini semuanya dibeli semuanya. Yang biasanya sehari habis 50.000 paling, tapi kalau Ramadan habisnya 100.000. Biasanya sebulan pengeluaran 2 juta, 3 juta, pas Ramadan 5 juta. Ini opot orang-orang ini. Wong puasa supaya nafsunya terkekang malah 2 kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya. Itu dikritisi oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ya memang godanya itu, kalau sudah boleh makan, wah semuanya enak. Padahal setelah dibeli yang dimakan cuma 1, 2. Wallahu
A'la maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqatahimi ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.